Selamat siang Pak Yuda dan Pak Satria. Pada saat ini saya ingin mencoba mempresentasikan mengenai rencana materi pembelajaran sebagai tugas daripada kegiatan penataran pekerti. Berikut saya izin share untuk rencana tugas tersebut. Mohon izin untuk bisa di-approve. Sudah. Oke, sudah nampak mungkin di layar Bapak-Bapak ya, bahwa materi pembelajaran yang akan saya sampaikan itu rencananya adalah menggunakan pembelajaran untuk mata kuliah material interior. Jadi ini adalah salah satu materi yang digunakan selama saya mengajar untuk semester 3 bagi mahasiswa IDB Bali Prodi Desain Interior. Jadi di dalam materi ini nanti akan diambil salah satu dari pertemuan, yaitu pertemuan kedua tentang pengenalan klasifikasi material interior. Kemudian tujuan daripada pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui klasifikasi material interior. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami fungsi dari material interior, dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami detail klasifikasi dari material interior. Jadi mungkin saya mohon pada Pak Yuda dan juga Pak Satria untuk memberikan sharing saran terkait dengan rencana proses pembelajaran nanti. Demikian saya sampaikan. Silakan mungkin dari Pak Satria maupun Pak Yuda menyampaikan saran-saran tentang materi dan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya silakan. Pertama mungkin Oke, Pak Satria. mungkin saya dulu Pak Dion. Mungkin ada yang saran sedikit dalam penyampaian materi. Mungkin bisa diawali ya dengan tanya jawab untuk menggali seberapa paham mahasiswa tentang jenis-jenis material tersebut, Pak Dion. Jadi, terima kasih Pak Satria untuk saran masukannya. Kemudian mungkin dari Pak Yuda mungkin ada saran ataupun masukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dion atas waktunya. Kalau saya pribadi setuju ya dari saran dari Pak Satria tadi, di mana di awal itu mahasiswa bisa diberi kesempatan terkait mereka menyampaikan atau mengungkapkan pendapat mereka ya terkait pemahaman mereka terkait tentang jenis-jenis material, misalkan. Ya, mungkin pernah dibahas sebelumnya dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuda untuk masukan dan sarannya. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa di dalam video metode pembelajaran saya ini yang berbasis pada PBL atau Project Based Learning itu pembelajaran yang nantinya saya bisa tambahkan bahwa pemahaman mahasiswa menjadi salah satu hal yang penting untuk disajikan berikut dengan contoh-contohnya, sehingga nanti mahasiswa juga menjadi lebih aktif dan juga menjadi muncul inovasi-inovasinya yang pada akhirnya capaian pembelajaran dapat tercapai. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan atau saya simpulkan dari saran dari Bapak-Bapak. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Yuda atau Pak Satria. Saya persilakan, Pak. Ya, mungkin sedikit dari saya, Pak Dion. Nanti mungkin ketika penyampaian materinya bisa menggunakan beberapa bahan ajar ya atau media pembelajaran. Paling tidak ada PowerPoint ya yang digunakan untuk penyampaian materi yang akan disampaikan. Atau bisa juga
disisipkan atau ditayangkan beberapa video yang terkait dengan materi yang Pak Dion sampaikan. Seperti itu. Terima kasih Pak Dion. Baik, terima kasih sekali Pak Yuda. Ini saran yang sangat bagus sekali, luar biasa. Ini akan nanti saya sampaikan, saya tambahkan, sehingga nanti materi yang saya sampaikan menjadi sempurna, karena memang di dalam tampilannya harus lebih inovatif gitu ya, lebih interaktif gitu. Terima kasih Pak Yuda. Mungkin ada dari Pak Satria mungkin mau menambahkan, saya silakan Pak. Saya setuju dengan pendapat dari Pak Yuda tadi, dengan mungkin di PowerPoint-nya bisa ditambahkan ya gambar-gambar yang sesuai dengan materi serta ada videonya, seperti itu Pak Dion. Oke, baik, terima kasih Pak Satria, Bapak-Bapak, terima kasih sekali. Ini udah banyak sekali masukan yang luar biasa, sehingga menjadi memperkaya presentasi materi saya pada saat ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Bapak-Bapak sekalian untuk waktunya dan kesediaannya untuk memberikan masukan dan saran. Akhirnya saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Sukses. Ya. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Dion Niko Priyandono. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah material interior. Ya. Saya percaya adik-adik sudah mengikuti materi-materi sebelumnya ya, karena perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang kelima. Oke, saya lihat di sini ada kurang lebih 20 mahasiswa ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Beserta saya juga telah hadir observer. Yang pertama adalah Bapak Yuda Pratama, kemudian yang kedua Bapak Satria. Terima kasih untuk kehadirannya Pak. Jadi adik-adik mahasiswa, untuk kegiatan saat ini kami sengaja untuk melakukan proses observasi yang berkaitan dengan mata kuliah dan sistem pembelajaran online. Ya. Tanpa memperpanjang waktu, saya coba tampilkan slide tentang pembelajaran pada saat ini, yaitu tentang wallpaper dan desain ya. Nah, ini saya izin share. Baik, saya lihat di sini beberapa nama saya pernah mengajar ya di mata kuliah sebelumnya. Oke, sudah terlihat di layar ya? Oke, terima kasih. Baik, pada pagi hari ini dan pertemuan kali ini, capaian pembelajaran yang diharapkan bagi mahasiswa yaitu yang pertama mengetahui dan memahami tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan material ya, karena material itu banyak ragam maupun tekstur yang dimiliki dari setiap material. Dan material saat ini kita akan mempelajari berkaitan dengan wallpaper. Ya. Nah, seperti Anda pernah ikuti di materi sebelumnya bahwa di dalam klasifikasi material itu ada dua jenis sub besar ya. Yang pertama itu non-metalik dan kemudian yang kedua itu adalah metal. Nah, di dalam metal sendiri itu ada yang ferrous dan ada juga non-ferrous. Ya, itu artinya yang berkarat dan yang anti karat gitu ya. Yang tidak berkarat dalam artian seperti itu. Kemudian material yang non metalik itu ada organik dan organik, dan itu sangat banyak sekali ragam dan jenisnya. Adik-adik bisa lihat, rekan-rekan mahasiswa bisa lihat di dalam paparan tersebut klasifikasinya. Nah, kalau untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka lagi materi yang sebelumnya pernah ditampilkan dalam perkuliahan di waktu yang lalu. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana asal-usul
material interior ini yang berkaitan dengan wallpaper. Ya. Jadi wallpaper itu pertama kali muncul di Cina, ya, diciptakan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, cukup lama ya. Mungkin kalian tadi mana waktu itu. Itu dimulai dengan cat-cat yang model sekarang, mungkin kalau adik-adik pernah kenal itu model cat batik gitu ya. Dan itu ragam hiasnya sangat menarik dan natural. Nah, di masa-masa tersebut penggunaan wallpaper itu langsung digambar dengan tinta ya. Kalau zaman sekarang mungkin langsung dicetak dengan mesin gitu. Tapi zaman dulu benar-benar digambar dengan menggunakan tangan, dengan tinta, kemudian ragam gambarnya pun lebih pada natural, terus kemudian banyak menggunakan lambang-lambang religius gitu ya. Nah, karena apa? Karena zaman waktu itu memang model-model tampilannya seperti ini yang disukai ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih pada pattern-pattern yang apa namanya yang organik, yang memiliki karakter tertentu yang berulang. Nah, di dalam kehidupan kita, adik-adik pasti banyak menjumpai ragam material wallpaper dan wall sticker. Nah, terus bedanya seperti apa Pak? Itu saya akan bertanya. Nah, itu di tampilan yang saat ini di layar itu ada dua perbedaan yang mendasar ya. Sebenarnya yang pertama dari segi ketebalan, ukuran. Terus yang kemudian yang kedua adalah dari segi ketahanan ya. Jadi material wallpaper itu lebih kuat dibandingkan wall sticker ya. Dan kemudian dari ukurannya pun lebih tebal wallpaper daripada wall sticker. Nah, ini nanti adik-adik bisa lihat di contoh ya, yang nanti saya coba tampilkan di layar dan juga nanti referensi yang akan saya bagikan ke adik-adik. Nah, ini di layar muncul ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari material yang dinamakan wall sticker. Nah, ini kalau sering adik-adik belanja di online itu akan banyak sekali ya. Yang model tekstur kayu, yang model tekstur apa namanya batu, tekstur bata dan lain sebagainya. Ini banyak ragamnya dan berkembang pula bukan hanya bertekstur kayu dan lain sebagainya, tapi juga berkembang menjadi sebuah tulisan-tulisan. Jadi ini menjadi stiker yang ditampilkan di dinding yang nanti akhirnya menimbulkan suatu motivasi tertentu dan kesan tertentu dari sebuah ruang ketika itu diaplikasikan di dalam sebuah ruangan. Nah, ini adalah contoh tentang material yang dikatakan wallpaper. Dia memiliki tekstur, karakter, dan juga ketebalan. Nah, ini biasanya aplikasinya sangat mudah, jadi langsung dilem. Cuma susahnya adalah ketika melakukan perekatan dengan dinding. Nah, ini yang akan menimbulkan kalau tidak baik praktisnya atau pelaksanaannya. Itu ada gelembung-gelembung, ada hal-hal yang tidak rata terlihat. Gitu. Ya, nanti dampaknya pun akan menjadi tampilannya jelek. Ya. Nah, ini nanti coba kalian nanti amati tentang material ini, nanti ada tugas di lembar terakhir untuk pertemuan ini ya. Nah, berbicara tentang wallpaper ataupun nanti wall sticker itu kita akan membahas tentang fungsi dari wallpaper ini. Apa sih fungsinya? Gitu. Nah, fungsinya sendiri ada 3 secara garis besar, bahwa yang pertama mempercantik ruang, yang kedua mungkin bisa menjadi menutupi keretakan yang di dinding, yang ketiga bisa jadi itu menghemat. Kenapa menghemat? Karena material ini tahan lama, kemudian tidak perlu harus melakukan pembaruan seperti dengan menggunakan cat di setiap tahun, karena dengan wallpaper bisa tahan sampai 5 tahun ya. Nah, ini yang menjadi masyarakat atau desain saat ini cenderung untuk menggunakan material wallpaper. Nah, kalau Anda lihat di wallpaper itu ada spesifikasinya, itu bisa dilihat pada lembar atau tampilan di
belakangnya pasti akan memiliki spesifikasi. Contohnya adalah tentang bagaimana material itu terbuat, dari apakah dari paper ataukah mungkin dari benar-benar fabric gitu ya. Terus kemudian kode ya, di situ ada angka-angka, itu yang paling penting. Itu sebaiknya kalian catat ya, dan kalian masukkan dalam spesifikasi material ketika membuat gambar kerja. Tujuannya apa? Tujuannya ketika Anda melakukan reorder pada desain lain pada masa yang akan datang, jika ingin ditampilkan sama warna dan bentuknya, dengan kode tersebut Anda sudah akan mendapatkan bentuk dan tampilan yang sama. Nah, di dalam wallpaper sendiri ada 5 jenis. Yang pertama wallpaper heavy duty paper, kemudian yang kedua fabric wallpaper, yang ketiga wallpaper vinyl, jadi yang terbuat dari vinyl. Kemudian yang keempat adalah pure backing wallpaper, ya. Dan yang kelima itu foil wallpaper, ya. Sangat menarik karena dia punya 5 jenis. Kenapa akhirnya banyak orang menggunakan wallpaper dibandingkan material yang lain gitu ya, cat atau mungkin tampilannya sekarang PVC gitu ya. Karena apa? Dia mempunyai ragam dan tekstur yang beragam. Nah, nanti akan saya tampilkan masing-masing contohnya. Nah, ini yang pertama itu wallpaper heavy duty. Jadi dia sangat kuat, dia memiliki range grade itu dari 1700 hingga 2500 grade. Ini yang perlu diperhatikan karena apa? Ini adalah kekuatan dari material tersebut. Dia punya grade ya. Nah, ini akan harus muncul di dalam spesifikasi material ketika kalian mengajukan proposal desain. Oke. Saya harap sampai saat ini teman-teman masih bisa mengikuti ya, dan jelas. Nanti di sesi akhir silakan jika Anda ingin ada yang bertanya. Selanjutnya ini adalah fabric. Nah, sesuai dengan namanya, maka tampilan dari wallpaper ini lebih pada karakter tekstur dari material kain, karena dia benar-benar halus, soft gitu ya. Sehingga ketika mengaplikasikannya pun, material ini lebih cenderung di area-area yang hangat, ya seperti ruang tidur. Gitu ya. Nah, mungkin kalian akan menerapkan ini di area dapur gitu ya, karena dia akan mudah kotor. Ya, dengan menggunakan material fabric ini tentunya kalian juga harus tahu penempatannya di mana. Tampilan ini kesan apa yang diharapkan dari material ini agar mendukung desain dan konsep Anda. Nah, selanjutnya ini adalah vinyl. Ini salah satu bentuk kalau kalian mungkin main-main ke DIY dan lain sebagainya, itu jenisnya vinyl. Dia masuk kategori wallpaper, namun dia berbahan vinyl. Tahu yang dimaksud vinyl ya? Vinyl itu plastik. Ya. Nah, ini beberapa kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau bicara tentang kelebihan, maka dia harganya pasti terjangkau. Lebih murah dibandingkan dengan tadi ya, yang wallpaper yang heavy duty tadi ya. Itu sangat berbeda jauh, bisa 2-3 kali lipat harganya. Sedangkan kelebihannya yang lain adalah dia ketahanannya juga relatif lama karena dia terbuat dari vinyl, mudah dibersihkan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tidak mudah sobek ya. Karena dalam aplikasi atau nanti diterapkan di dinding ini sangat mudah karena dia tidak mudah sobek. Asal nanti biasanya kalian ketahui spesifikasinya seperti saya tampilkan di dalam layar itu ya. Berapa ketebalannya berapa, itu yang kalian harus perhatikan. Dan kode-kode lambang-lambang yang mungkin muncul ini itu adalah spesifikasi tentang jenis-jenis atau karakter dari material itu. Nah, selanjutnya adalah tentang vinyl. Ini contohnya lagi ya. Sekarang ragamnya sangat berkembang, banyak dari yang hanya tekstur kemudian akhirnya menjadi sebuah lukisan. Ya, jadi bahannya dari yang dengan menggunakan cottage ya, dari di vinyl di coating istilahnya, kemudian hingga yang modelnya mirip dengan kain ya, itu fabric tadi ya, tapi dari vinyl ya. Teksturnya tetap karena dia dari vinyl, jadi tetap teksturnya itu glossy yang doff gitu ya. Cuma berbeda dengan yang fabric yang tadi saya bicarakan di awal. Nah, karena dia materialnya base materialnya berbeda ya.
Yang tadi itu benar-benar kain, yang pertama, terus yang kedua itu berupa material vinil. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah pure backing wallpaper. Jadi material ini dari kertas, ya, unik ya. Saat ini orang-orang yang memiliki nilai uang yang tidak terbatas, mereka menggunakan jenis ini karena apa? Karena dia materialnya sangat mahal. Karena terbuat dari kertas dan variannya pun sangat-sangat spesifikasinya sangat-sangat high quality ya. Nah, cuma kelebihannya karena dia kertas, dia tipis dan mungkin mudah sobek. Makanya ini dikatakan model ini sangat high cost untuk aplikasinya. Biasanya jarang digunakan atau jarang dipilih karena aplikatornya tidak banyak. Nah, ini yang foil wallpaper. Ini dia tipis, teknis pemasangannya pun sangat unik karena kalian hanya dengan menggosok nanti akan muncul teksturnya di dinding. Jadi dengan digosok material papernya ini, gosok ke dinding, nanti dia akan menempel di dinding. Jadi dia akan membentuk tekstur-tekstur tertentu ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya, kalian bisa lihat. Kalaupun mau kalian aplikasikan juga sangat menarik untuk daerah-daerah yang memiliki konsep desain tradisional. Oke. Jadi teksturnya benar-benar bisa terlihat tekstur kuno ya, tekstur-tekstur yang mewah juga bisa muncul ya, karena dia memiliki aplikasi teknis pemasangan yang beragam. Oke, ini jenis material wallpaper yang lain lagi yang hasil perkembangan dari material-material yang ada sebelumnya. Jadi dia menggunakan material alami seperti bambu ya, seperti kayu yang benar-benar diambil seratnya, dikupas halus, terus kemudian dia diberikan chemical tertentu sehingga mudah ditempel dan juga mudah untuk diaplikasikan di dinding. Namun memiliki karakter tekstur natural. Karena apa? Karena memang terbuat dari bahan natural. Ya. Ada rumput laut, ya, ada dari kayu, bambu, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya, ya, contoh lainnya dari tadi yang tentang natural wallpaper tadi. Jadi ada spesifikasinya di belakang dari material tersebut dan ragam kedalaman teksturnya sangat-sangat natural. Ini sangat disukai oleh villa-villa biasanya karena dia memiliki natural konsep untuk dindingnya. Jadi benar-benar terlihat seperti kayu yang halus, yang memiliki karakter di dalam skinnya. Nah, yang berikut ini adalah hiasan dinding. Nah, hiasan dinding ini kita bicara tentang bagaimana sih dari wallpaper ini kita bisa aplikasikan ya. Karena di dalam hiasan dinding akan banyak sekali yang bisa kita aplikasikan seperti lukisan, seperti mirror frame gitu ya, seperti kaca cermin gitu. Dan juga mungkin kalau ada karya-karya seni yang sifatnya menjadi mempercantik suatu ruangan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kalian bisa mengatur proporsi dari background suatu ruangan atau satu sisi dinding. Ya, jadi ada beberapa konsep yang kalian harus selalu menjadi pedoman. Dari itu segi simetris ya, 5 prinsip-prinsip di dalam perancangan itu kalian terapkan sehingga akan terlihat indah dan unik ya kan? Karena tujuan kita sebagai seorang desainer adalah itu. Nah, ini sesuatu yang mungkin dari masukan praktisi ya, yang nanti kita akan nonton videonya di tampilan selanjutnya bagaimana dia memberikan tips ya. Karena dalam hal ini sebuah desain dinding itu sangat-sangat subjektif sifatnya ya.
dan juga butuh pengalaman yang panjang untuk bisa memahami bagaimana karakter daripada masing-masing klien yang memiliki sosial, memiliki background pendidikan yang beragam. Jadi tes atau nilai rasa itu benar-benar menjadi suatu acuan di dalam merancang sebuah desain ruangan, terutama untuk dinding. Karena kita hari ini belajar tentang bagaimana mendekor dinding. Kemudian ini adalah beberapa contoh bagaimana kita bisa menampilkan sebuah sudut ruangan menjadi menarik, menjadi eksklusif, elegan, dan lain sebagainya. Saya yakin kalian juga sudah punya beberapa gambaran untuk proyek kalian ya, di proyek integrasi ya, karena kan mata kuliah material ini terintegrasi dengan mata kuliah studio desain interior. Jadi ini akan menjadi acuan saya harap atau brainstorming kita bisa diskusikan mengenai karya-karya atau sudut-sudut ruang yang menjadi karakter dan memperkuat konsep Anda, karena konsep yang Anda punya di dalam sebuah perancangan yang akan dilakukan di studio desain itu menjadi pakem ya, menjadikan tolak ukur yang harus bisa diterapkan di semua ruang dalam sebuah bangunan ya. Karena untuk proyek ini kalian harus mendesain kalau nggak salah Soho ya, betul ya. Oke. Jadi di dalam Soho ini kalian harus menerapkan misalnya konsep green atau mungkin konsep natural futuristik, entah bagaimana terserah pada kalian untuk konsep tersebut dan kita bicarakan pada sesi yang lain. Tapi di sini saya akan menampilkan yang bisa mungkin memacu Anda semua untuk selalu mengembangkan kreasi dan memotivasi kalian untuk berpikir kreatif. Nah, ini juga salah satu bentuk-bentuk yang kita bisa olah, kita bisa eksplor dari bagaimana mengolah ruangan, bagaimana mengatur posisi buku di dalam rak. Ini semua butuh tes dan butuh pengetahuan yang dipelajari tidak hanya di dalam ruang kelas, tapi juga di luar ruang kelas. Nah, nanti kita akan atur waktu, kalian bisa untuk mengunjungi salah satu villa yang itu menjadi pembelajaran bagi kalian bagaimana proses, bagaimana desain dari sebuah ruangan untuk menarik dan kemudian untuk menjadi lebih baik. Ya. Nah, ini yang terakhir, ini ada video nanti ditampilkan secara berbeda atau kalian bisa akses ya lewat YouTube bagaimana tips dari seorang profesional tentang memilih dan membuat hiasan dinding yang tepat. Baik, adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan sekalian, untuk tugas di pertemuan ini, ya, yang pertama kalian diminta untuk survei dulu ya, survei bagaimana tentang material interior, terutama tentang wallpaper. Terus kemudian yang kedua itu kalian membuat deskripsinya. Jadi setelah Anda mengumpulkan semua informasi, brosur, dan lain sebagainya, kalian membuat deskripsi tentang material tersebut. Nah, itu minimal 20 saya minta. Kenapa 20, Pak? Ya, untuk memperkaya data-data atau informasi yang berkaitan dengan material. Karena sangat banyak dan sangat beragam bisa yang ada di pasaran pada saat ini. Terus yang ketiga adalah menampilkan material aslinya. Loh Pak, kenapa harus pakai material asli? Kan sekarang semua serba digital. Ya memang kita perlu merasakan tekstur atau merasakan bagaimana sih material itu, permukaannya, kelembutannya, ya. Semua itu hanya dapat dilihat dan disentuh. Nah, kalau yang ada dengan digital semuanya hanya bisa dilihat, tapi kita tidak bisa menyentuhnya, mengetahui ini material jenis apa sih dan kualitasnya ini termasuk kategori yang high atau yang low. Nah, itu yang harus menjadi pembelajaran untuk kalian. Dan ini dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Silakan kalian kumpulkan di soft copy dan juga yang hard copy bisa di bagian akademik, dan kemudian dalam waktu 2 minggu saya juga persilakan kalian bisa asistensi untuk bertemu baik secara
online maupun secara offline untuk membicarakan bagaimana penerapannya di dalam proyek kalian, ya, proyek studio desain interior. Mungkin demikian ya pemaparan saya pada saat ini. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Oke, tidak ada cas tambahan ya. Tidak ada cas tambahan untuk yang bertanya, silakan bertanya. Ini sambil saya juga tunjukkan, tampilkan ya, mungkin bisa terlihat di layar bagaimana ragam-ragam material ya. Ini adalah contoh-contohnya, teksturnya, dan mungkin warnanya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini mungkin tidak bisa kalian lihat saja secara digital, tapi juga kalian harus rasakan teksturnya. Di sini ada berbeda antara yang kayu natural dan kemudian ada juga yang memang dari fabric ya. Ini fabric, oleh ini fabric. Nah ini kalau kalian ingin lihat lebih jelas bisa kalian datang, dan ini menjadi bagus jika kalian mendapatkan semacam ini ya lewat produsen atau mungkin supplier yang ada ya seperti ini. Nah, saya punya ada beberapa, kalau kalian mau lihat bisa kita bertemu secara offline maupun mungkin kita online ya. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Ada yang mau ditanyakan, saya persilakan sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut di waktu yang berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih Sang Ayu. Gimana kabar kamu? Baik? Oke. Baik, Pak. Oke, terima kasih Sang Ayu. Terima kasih untuk semuanya. Bisa, terus kemudian Amel, ada Al, ya, ada Intan. Oke, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya, dan ingat tugasnya 2 minggu ya. Saya tunggu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa, tetap semangat dan terus berkreasi. Baik. Muncul nggak? Udah, Pak? Sudah. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Dion sebagai dosen model, kemudian selamat siang Pak Satria sebagai dosen observer. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir pada siang hari ini, di mana tadi dari dosen model, dari Pak Dion sudah melaksanakan proses pembelajaran. Pada sesi kali ini kita akan melaksanakan sesi refleksi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi oleh Pak Dion sebagai dosen model. Ya. Untuk kesempatan pertama, saya akan berikan waktu kepada Pak Dion untuk memberikan kesan dan pesannya atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi. Saya persilakan kepada Pak Dion. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih juga Pak Satria yang sudah hadir pada saat ini untuk mengevaluasi atau mengobservasi hasil dari kegiatan pembelajaran yang tadi saya sampaikan di media. Jadi secara pribadi saya merasa bahwa proses pembelajaran ini telah tercapai karena materi-materi yang saya tampilkan, saya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang sudah kita diskusikan pada waktu sebelumnya mengenai masukan-masukan yang Bapak-Bapak telah berikan kepada saya, dan juga tujuan dari pembelajaran saya coba capai dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang interaktif. Dan saya mohon mungkin evaluasi ataupun sebagai refleksi untuk saya ke depannya dari Pak Satria dan juga mungkin Pak Yuda terkait dengan materi yang diajarkan tadi, sehingga
di pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik dan menjadi lebih maksimal. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon saran dan masukannya. Silakan Kak Yuda. Baik, terima kasih Pak Dion atas kesan dan evaluasinya dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Untuk sesi selanjutnya, saya berikan waktu kepada dosen observer, kepada Pak Satria, mohon dapat memberikan atau menyampaikan evaluasinya terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh dosen model, yaitu Pak Dion. Kepada Pak Satria, saya persilakan waktunya. Tes masih mute, Pak. Baik, terima kasih moderator. Mungkin kalau menurut saya pribadi, capaian pembelajaran selama proses belajar telah tercapai. Materi yang disampaikan juga saat pembelajaran jelas, sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Hanya saja Pak Dion, mengevaluasi kekurangannya mungkin hanya perlu memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada mahasiswanya. Untuk menguji pemahaman mahasiswa terkait materi yang akan diajarkan. Sehingga nantinya pembelajaran lebih interaktif lagi Pak Dion. Seperti itu. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih dari Pak Satria atas evaluasi yang diberikan. Mungkin dari itu saya menambahkan sedikit, mungkin terkait media pembelajaran yang digunakan oleh dari Pak Dion, mungkin ada beberapa teks ya yang mungkin kurang terbaca, namun hal itu sudah mampu ditutupi atau dimaksimalkan dengan penyampaian lisan dari Pak Dion sendiri. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya berikan kesempatan kepada Pak Dion untuk bisa menanggapi atau mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan. Saya persilakan kepada Pak Dion. Oke, baik Pak Yuda, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, rekan-rekan observer, masukan-masukan yang sangat baik dan berarti bagi saya, karena dengan demikian saya dapat mengevaluasi dan merefleksikan bagaimana penyampaian materi pembelajaran saya di waktu yang akan datang. Dan memang beberapa hal kadang-kadang mempengaruhi penangkapan dari mahasiswa, namun media pembelajaran ini terus berkembang dan juga apa yang menjadi tampilan dan juga apa yang kita sampaikan ini akan saling mendukung Pak. Jadi untuk pertanyaan yang wajib atau yang harus dilakukan di awal pembelajaran secara pemaparan mungkin saya tidak menyampaikan dengan jelas, namun di dalam paparan presentasi saya sudah ada di situ bagaimana capaian yang diharapkan dan juga usaha memancing mahasiswa untuk melakukan interaktif pertanyaan-pertanyaan kepada saya sebagai pembelajar. Mungkin demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada Pak Yuda dan Pak Satria. Saya kembalikan ke Bapak Moderator Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Dion atas tanggapannya. Begitu juga terima kasih kepada Pak Satria atas evaluasi yang diberikan. Mohon izin jika ada penyampaian saya sebagai moderator pada sesi refleksi kali ini, saya mohon maaf ya. Dan diskusi refleksi pada kali ini akan saya akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Observer dan Pak Dion juga. Kemudian sesi kali ini akan saya akhiri dengan mengucapkan selamat siang semuanya. Terima kasih, selamat melaksanakan aktivitas kembali. Selamat siang. Terima kasih Pak Yuda, Pak Satria. Pak Dion, Pak Yuda.